محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد حبيبك شافع المشفى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم على محمد على الورى رتبة وأرفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم على محمد أسمى البرايا جاها وأوسى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم على محمد وأصلح القلب والفؤاد يا ربي صل على محمد له الدين فيك المبلى يا ربي صل على محمد ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك ترفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم لا ترافق وتسحب في الخليل
فاز فيما سعى واشرب مع القوم ما هو ألا يحبب ربه مثل ما قد حباه حيثما كانوا أحضر في مجالس صفاهم وقد يدعون آمين حين تسمع دعاهم والتمس من مدادهم واستمن من نداهم فانما في سوخاي للورى مقتداهم رب بارك لأمالي بجاه كما هم والصلاة على خير الورى مصطفاهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
جمالا فاسمعوا يا أحباء قول أحسن دلالة واسمعوا من لسان الصدق صدق المقالة النبي لي حماه ما أشهد إلا جمالا قر في قلبي إن الصدق ما كان قاله قد حمل حملنا يا خير تلك الحمالة وهو قاسم وأنعم بيوم الكيانة ومجال الشفاعة في القيامة مجالا عظم الله أحواله ومجد خصاله وله الجهل أعظم في اللقاء واللواله وله التقدماء ثم الوسيلة حلالا ربي عبدك به يسألك فاقبل سؤاله انصر جيوش الحق يا ذا الجلالة واخذل لأهل البغي والضلالة واجمع الشمل بحمد سيد الرسالة طيب أوقاتنا نرقى مراق الدلالة في محاضر نسقى يا إلهي زلالا كل لحظة نذوق يا ذا المواهب وصالا ربي صلي عليه في كل شان وحالة والحمد لله رب العالمين. صلى على محمد. رزق الصلاة على النبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam hari ini kita dan juga hadir bersama kita sekalian, para guru-guru kita, para kiai, para habaib, para masyayikh, para tuan guru, warga, tokoh masyarakat dan hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan. Amin ya Allah, amin. Kita sekalian semua yang ada di tempat ini, bil khusus ikhwanana ashabul majalis akhina al-ustaz Kiai Haji Khalil Hidayah wal ustaz Mulki Ulumuddin, dan juga tamu yang datang bersama kita dari Hadramaut, Syekh Muhammad bin Hussein Maula Aidid, segenap para habaib, masya Allah, yang hadir di tengah kita semuanya. Insya Allah Allah Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan ridhonya kepada kita sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Di majelis ini di mana kita merayakan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk dan ungkapan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta itu adalah agama yang mana iman tidak sah kecuali dengan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga Rasulullah bahkan menegaskan di dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahab ilaih. Tidak beriman. Kalau Nabi bilang beriman, ya beriman. Tidak beriman, dia ngaku beriman, imannya nggak sah. Tidak beriman, kata Rasulullah, salah seorang kalian, hingga aku menjadi bukan sekedar dicintai, tetapi menjadi yang paling dia cintai.
lebih daripada cintanya min nafsihi wa walidayhi wa waladihi wa malihi wa nasi ajma'in, lebih daripada cintanya kepada dirinya sendiri, kepada ibu bapaknya, kepada anaknya, kepada hartanya, kepada semua manusia di muka bumi ini. Menjadikan cinta kepada Rasulullah prioritas yang paling utama. Allah Ta'ala bahkan berfirman di dalam Al-Quran, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi adalah orang yang paling dekat, yang paling berhak terhadap kaum mukminin lebih daripada diri mereka sendiri. Paling berhak untuk kita cintai, paling berhak untuk kita prioritaskan, paling berhak untuk kita utamakan, untuk kita dahulukan. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga sebagai bentuk menjadikan Rasulullah bukan dicintai, tetapi menjadi yang paling kita cintai, dengan apa? Menjadikan Rasulullah prioritas dalam kecintaan, menjalin hubungan cinta, hormat, respek, pengagungan kepada tiap orang yang punya hubungan dengan Nabi Muhammad. Sehingga Allah Ta'ala menegaskan, Nabi aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu, istri-istrinya Rasulullah ummahatuhum, bagaikan ibunda bagi kaum mukminin. Para sahabat usianya banyak yang udah sepuh, ada yang 60 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 70 tahun. Tapi kalau manggil Siti Aisyah yang usianya masih belasan tahun, mereka manggil ya ummah, wahai ibunda kami. Kenapa? Kalimat yang penuh penghormatan sebagai bentuk respek mereka kepada Rasulullah. Istrinya Nabi bagaikan ibunda mereka, bagaikan ibunda mereka. Masya Allah. Sehingga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam waktu ditanya, "Qad alimna kaifa nusallimu alaik." Waktu turun firman Allah Ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sahabat bilang, kita udah tahu cara ngasih salam, kita tahu, tapi salawat bagaimana ya Rasulullah? Nabi bilang, dulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Limpahkan salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau limpahkan salawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Dalam riwayat yang lain, Rasul mengatakan cara sholawat, diajarin tutorial sholawat. Cara sholawat begini, dulu Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika an-nabil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Ya Allah, limpahkan sholawatmu kepada Muhammad, hambamu dan utusanmu, an-nabiyil ummi, an-nabiyil ummi. Terus wa ala alihi wa azwajihi, serta limpahkan sholawat itu kepada Nabi Muhammad dan keluarganya dan para istrinya Rasulullah, istri-istrinya Rasulullah, wa azwajihi wa dzurriyyatihi, dan dzurriyyah keturunannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau limpahkan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya Ibrahim. Ya fil alamin innaka Hamidum Majid. Demikian disebutkan oleh Rasulullah. Terus Nabi bilang, wassalam kama qad alimtum. Adapun salam, siapa salam sebagaimana kalian ketahui. Bahkan di dalam hadis, inna lillahi malaikah, Allah memiliki malaikat sayyahun, yang mana malaikat itu tugas mereka itu berpatroli di muka bumi. Apa tugas mereka? Malaikat ada banyak tugas, tapi ini malaikat ini spesifik, kata Rasulullah, disebutkan tugas mereka, yuballighuna man yusalli wa yusallim alayya. Yuballighunani man yusalli wa yusallim alayya. Menyampaikan kepadaku orang-orang yang bersolawat kepadaku. Nyampein, tugasnya khusus nyampein orang yang solawat kepada Rasulullah. Kalau ada orang salawat, dia datang, ya Rasulullah, fulan bin fulan dari kampung ini, dia bersalawat, bunyi salawatnya seperti ini. Begitu. Tapi ini tiap hari, siang, malam, pagi, sore, setiap hari. Kecuali kalau malam Jumat sama hari Jumat, dia libur ke malaikat. Loh, terus bagaimana dong? Salawat kita sia-sia? Enggak. Malaikatnya libur, salawatnya umat didengar langsung, siaran langsung didengar oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi sampai bilang, aksiru, banyakin minas sholati alayya
Lailatul Gharra wal Yaumil Azhar, di malam Jumat dan di hari Jumat, hari yang mulia. Banyak ya salawat kita didengar oleh Rasulullah. Bahkan ma min ahad yusallimu alayya wa ma min musallimin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Gak ada seorang pun ngasih salam kepadaku melainkan Allah Ta'ala kembalikan ruhku ke jasad khusus untuk jawab salamnya orang tersebut. Dijawab salamnya itu orang dengan rohnya Nabi dan dengan jasadnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu kita diajarkan untuk menjalin hubungan cinta, ta'zim, respek, hubungan batin. Memang Rasulullah butuh sama salawat kita? Enggak. Nabi enggak butuh. Allah udah salawat kepada Nabi Muhammad. Allah udah salawat kepada Nabi. Terus Rasulullah udah nggak butuh lagi salawat itu. Tapi ketika Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad, ini adalah kebanggaan yang besar, anugerah yang besar, dan itu selalu terjadi. Salawat tersebut selalu terjadi mustamir. Inna Allah yusallu wa malaikatuhu yusalluna ala nabi. Terus menerus salawat kepada Nabi. Maka Rasulullah pengen umatnya juga dapat kebagian berkah, dapat jatah, dapat bagian dari sholawat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad. Bagaimana caranya biar mereka dapat bagian? Caranya adalah dengan kalian sholawat kepada Nabi, sehingga dibalas Allah bersalawat kepada kalian. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Yang salawat kepadaku satu kali, Allah bersalawat kepada hamba tersebut 10 kali. 10 kali. 1 sama 10 sama apa beda? Beda. 1 salawat dari Allah sama 1 salawat dari kita sama apa beda? Beda. Salawat dari kita dari lidah yang kotor, yang barusan suka ngegosip, suka ngatain orang, suka keceplosan, suka latah kalau ada orang mengumpat atau bergosip atau mencaci, dari lidah yang banyak bikin dosa. Terus mau dibandingin dengan sholawat dari Allah yang maha suci, yang maha agung, yang maha mulia, yang maha hebat, yang maha kaya, ya beda. Ulama bilang 1 sholawat dari Allah buat hambanya cukup kemuliaan, kebanggaan, kehormatan bagi hamba tersebut di dunia dan akhirat. 1 kali sholawat. Bagaimana halnya 10 sholawat imbalan dari 1 sholawat yang kita ucapkan? Gimana kalau 100 salawat dari Allah Ta'ala? Gimana kalau lebih dari itu? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Makanya itu orang yang paling beruntung, yang paling dekat dengan Rasulullah. Kalau paling dekat dengan Rasulullah maknanya paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Agrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salah. Yang paling dekat di antara kalian duduknya dengan saya besok hari kiamat yang paling banyak sholawat kepada saya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dapat keberkahan juga dari sholawat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad. Tahu nggak di antara faedah sholawatnya, sholawat itu manfaatnya besar. Di antara manfaat yang paling besar kita disebut diingat oleh Allah, diingat dan disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sholawat itu punya manfaat besar di dalam mensucikan hati kita dari kegelapan nafsu, dari kegelapan syahwat, dari kegelapan hawa atau obsesi, dari kegelapan pikiran yang kotor, kebencian, sifat-sifat tercela, kemaksiatan. Allah Ta'ala berfirman, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Allah yang bersolawat kepada kalian dan malaikat-malaikatnya. Apa manfaatnya, apa gunanya? Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Itu salawatnya Allah Ta'ala mengeluarkan kalian dari kegelapan. Bukan satu kegelapan yang banyak. Kita diselamatkan, dievakuasi dari banyak kegelapan yang beragam. Minadh-dhulumat ilan nur, menuju cahaya. Kegelapan banyak pintunya, kegelapan banyak ragamnya, kegelapan banyak
topengnya. Kadang ada topeng agama. Kapan ada topeng bersorban. Kadang ada topeng pembelaan ini pembelaan itu. Kegelapan tuh punya banyak wajah, punya banyak jebakan, punya banyak gambaran, zulumat. Tapi nur, cahaya, kemana sisi mana kita masuk sama semuanya. Cahaya yang sama, cahaya iman, cahaya Islam, cahaya yakin, cahaya cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Minal zulumati ila nur. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sucikan kita dari kegelapan. Amin ya Rabb. Allah evakuasi kita dari kegelapan. Allah Ta'ala selamatkan kita dari kegelapan ya Rabb. Amin ya Rabb. Allah Ta'ala selamatkan kita dari kegelapan. Amin. Dari obsesi, dari hawa. Tahu nggak banyak orang tuh saya mau. Yang dia pikir yang dia mau. Saya mau ini, saya mau itu. Istrinya mau ini, suaminya mau ini, anaknya mau ini, temannya mau ini. Yang dia pikir ya kemauan, obsesi. Tapi dia nggak mikir apa yang Allah Ta'ala mau dari dia. Allah maunya itu ngapain? Itu nggak dia pikirin. Yang penting yang saya mau, yang Allah mau, masa bodoh. Yang penting yang saya mau, yang Nabi Muhammad mau, masa bodoh. Nah ini pikiran kayak begini ini gelap. Itu kita dikeluarkan dari kegelapan yang kayak begini. Minal zulumati ila nur. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita dari kegelapan. Itu kayak lautan yang gelap, kita makin dalam makin gelap. Nah begitu juga orang kalau ngikutin hawa nafsu makin dalam makin gelap, nggak bisa kelihatan apa-apa dalam kegelapan tersebut. Itu disebut hawa, li'annahu yahwi bisahibihi. Pengabdinya, penyembahnya itu diseret, dijerumuskan, dijurakin, jatuh ke bawah dalam jurang kehinaan. Na'udzubillah min dzalik. Masya Allah. Itu orang yang ngikutin hawa nafsunya zabal hawan, akan mencicipi kehinaan. Itu hawa itu adalah hawan, cuma nunnya dicolong di sana, dicuri, sehingga jadi hawa. Padahal wal hawan, waliyad bilang lagi. Nah saudara-saudara sekalian, sholawat kepada Rasulullah itu nyelamatin kita, menyembuhkan kita, obatin kita, dan menumbuhkan rasa cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang dulu tuh bahkan Syekh Al-Habib Umar cerita bahwasanya banyak di antara para sahabat, kebanyakan mayoritas para sahabat, mereka itu bahkan sebelum iman, cinta udah lebih duluan masuk ke dalam hati mereka. Lebih dulu cinta sebelum keimanan. Di antara mereka itu adalah seperti Sayyidina Thumamah bin Uthal. Thumamah bin Uthal, kepala suku dari Bani Hanif. Ditangkap oleh para sahabat, mereka nggak kenal dengan suku Bani Hanif, banyak memerangi sahabatnya Rasulullah, mengganggu sahabatnya Nabi. Ditangkap kepala sukunya, nggak pakai sendal di Madinah, keluar dari batas kota Madinah baru pakai sendal, baru naik kendaraan. Selama di Madinah nggak berani pakai sendal, kan panas banget dulu, panas melepuh itu tanahnya. Masa pokoknya nggak mau pakai sendal. Sampai kalau mau buang air kecil atau mau buang hajat, dia nggak berani melakukannya di dalam batasan kota Madinah. Dia keluar dari kota Madinah. Mobil setiap saat dong, dia makannya dikit, bukan kayak kita. Apalagi makan mikir ntar mau makan apa. Kalau beliau yang dipikirin bukan begares, bukan makanan. Yang dipikirin itu adalah sunnah dan adab dan akhlak dan hadisnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ta'zim, penghormatan yang luar biasa kepada Rasulullah. Berani pakai sendal, gak berani buang hajat di kota Madinah, dicari tempat di luar kota Madinah. Sampai-sampai itu Imam Malik bin Anas pernah suatu kali, itu kalau beliau menyampaikan hadisnya Rasulullah, dia bilang haddatsani Nafi' an Abdullah bin Umar an sahib hadha tariq. Saya dapat hadis dari Nafi'. Nafi' mendengar dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mendengar dari manusia yang dimakamkan, yang pusaranya ada di hadapan kita, dari Nabi Muhammad. Di depan Nabi dia cerita kalau Rasulullah bersabda ini dan itu. Sekali itu beliau lagi nyampein hadis, tahu-tahu wajahnya berubah merah,
pucat, kayak orang kesakitan, kayak nahan sakit, tapi tetap nyambung, disambung tuh omongannya, hadis yang dibawakan gak diputus sampai selesai. Sudah selesai majelis bubar, dia agak ke pinggir dikit, dipanggil bosnya, coba lihat di belakang saya ada apaan? Dibuka sedikit bajunya, gak tuh di belakangnya ada kalajengking yang mematuk dia. Diperiksa tubuhnya, ada belasan patukan kalajengking. Allah Akbar. Ada belasan patuk kalajengking di tubuhnya. Bilang, ya imam, kenapa nggak bilang dari tadi? Enggak, saya nggak berani memutus hadisnya dari Muhammad. Allah. Mati lebih baik daripada saya memutus hadisnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, ta'zim kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak Sayyidina Abu Bakar Siddiq waktu hijrahnya Rasulullah ke Madinah, itu kan menginap di gua apa namanya? Gua Thur. Saat menginap di gua 3 malam, menginap di gua untuk mengaburkan jejak mereka dari kejaran kaum musyrikin. Di gua nggak ada AC, nggak ada kipas, nggak ada listrik, nggak ada spring bed, nggak bawa bantal, nggak sempat bawa bantal. Di gua tersebut itu ketika Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah capek mau istirahat, tunggu ya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar masuk duluan. Kenapa masuk duluan? Takut ada binatang berbisa, takut ada ular. Masuk dibersihin. Terus lubang-lubang di dalam gua tuh ada celah, ada lubang-lubang yang berpotensi menjadi sarangnya hewan-hewan berbahaya. Ular atau kalajengking itu disumbat sampai sorbannya disobekin untuk menyumpal. Itu tempat-tempat yang berpotensi bisa membahayakan Rasulullah. Sumbat sini, sumbat situ, disumpal sini, sumpal situ. Udah sampai tersisa 1 lubang belum ditutup. Bahannya udah habis, sorbannya udah habis. Maka Rasul udah bicara, udahlah ditutup dengan kakinya beliau. Allah. Kakinya digunakan buat penutup lubang. Terus dipersilakan Rasulullah masuk. Terus Rasulullah karena capek begitu masuk langsung berbaring, berbantal pahanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tiduran di pahanya Sayyidina Abu Bakar. Saat tidur, Sayyidina Abu Bakar nggak bisa tidur sambil duduk. Rasulullah di pangkuannya tidur. Kemudian palanya Nabi di pangkuan Sayyidina Abu Bakar. Tahu-tahu rupanya lubang yang ditutup sama kakinya ada penghuninya. Allah. Ular. Itu ular rupanya di dalam terasa panas, nggak ada udara, mau keluar dari lubangnya. Tidak itu lubangnya tertutup, ada kaki, dipatuk tuh kaki sekali. Terkejut Sayyidina Abu Bakar, ada ular. Tapi nggak berani dia buka. Kenapa? Sebab ya kakinya saya tuh nggak berani bergerak. Sebab ada Rasulullah lagi tiduran, dipatuk 2 kali, tetap nggak mau bergerak. 3 kali nggak mau bergerak, sampai saking sakitnya tuh keluar air mata. Ya Allah. Nahanin itu air mata nggak berasa mengalir. Tanpa disadari netes itu air mata jatuh di pipinya Rasulullah. Allah. Rasulullah tadi malah kamu menangis, kenapa kamu menangis? Karena Rasulullah ada ular mematuk kaki saya. Keluarin. Dikeluarkan, disingkirkan dah udah. Terus ini kakinya luka, ular berbisa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung beliau itu ambil air liurnya, dimasukin tangannya ke mulut, kemudian dioleskan di kakinya Sayyidina Abu Bakar yang sakit. Dibacain, itu Sayyidina Abu Bakar bilang langsung sembuh saat itu juga. Kalah rumah sakit, kalah dokter. Nabi Muhammad al-Habib dan juga penyembuh Sallallahu Alaihi Wasallam sembuh saat itu juga, hilang sakitnya, didoain oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekhana al-Habib Umar, beliau waktu nyebutin ini hadis, beliau bilang kan Nabi itu Sayyidul Aqwan, pemimpin semua makhluk kenal kepada Rasulullah kecuali yang ngebandel, yang degil, yang ngebandel dari kaum jin dan kaum manusia. Tapi selain itu semua makhluk kenal kepada Rasulullah. Tapi kenapa kok ular nggak bersahabat, malah ngegangguin Nabi, ngegangguin Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Sebagian ahli hakikat, kaum arifin bilang ini ular bukan membenci Nabi Muhammad, tapi dia kesal.
sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Udayan datang ke rumahnya, bertamu ke rumahnya, bawa Nabi Muhammad. Ditutupin, nggak boleh ngelihat wajah Nabi Muhammad. Allah. Ini ulama yang bilang. Sehingga itu ular mematuk kakinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Bentar dia mati, nggak bakalan mati, kan ada Nabi Muhammad yang ngobatin. Dia patuk, maksudnya biar kakinya minggir. Dia mau melihat wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sedemikian dikatakan oleh para ulama radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu udah sesuatu yang ada di hatinya para sahabat. Bahkan hidup mereka, mati mereka udah rindu kepada Rasulullah. Tahu nggak Sayyidina Bilal? Bilal, beliau waktu sekarat mau meninggal dunia, istrinya ngeliat Bilal, kesian, Bilal sekarat, Bilal udah mau mati, kesian. Wa karbah, kesian Bilal, betapa malangnya Bilal. Bilal yang lagi sekarat, dia buka mata, dia bilang sama istrinya, itu kalimat nggak mewakili saya ya. Itu kalimat tuh nggak sesuai dengan keadaan saya ya. Saya nggak sial, saya nggak sakit, saya nggak pedih. Jadi kalimat yang sesuai apa? Beliau bilang kalimat yang sesuai, wa qarabah, alangkah lezatnya, alangkah nikmatnya. Kenapa? Gadan legal ahibbah Muhammadan. Besok saya bakal ketemu para kekasih Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya dan keluarganya. Jadi lagi sekarat, nyawanya lagi ditarik, mau dicabut, orang kesakitan sakaratul maut. Bilal bilang enak banget, lezat banget. Emang nggak sakit? Itu sakitnya kehapus, terlupakan dengan kerinduan dan kecintaan. Kalau besok akan jumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Senang Bilal radhiyallahu anhu arba, rindu kepada Rasulullah. Ingat kan dulu Bilal disiksa di padang pasir Makkah, dibaringkan, dibuka bajunya, dibaringkan di atas batu panas, pasir panas, ditibanin batu panas di atas badannya Bilal, di atas tubuhnya Bilal. Mestinya jerit-jerit kesakitan, dia malah bersenandung, malah nyanyi apa? Ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Dia nyanyi bersenandung dengan zikir, menyebut Allah. Ahadun ahad, ahadun ahad. Waktu itu Bilal ditanya setelah kejadian itu, muslimin nanya, kamu waktu disiksa dulu di Makkah emang nggak sakit? Sakit, tapi saya campur sakitnya siksaan dengan manisnya iman. Ternyata manisnya iman mengalahkan pedihnya siksaan. Sampai gak berasa kesiksaan. Disiksa malah dia senyum-senyum, ketawa-tawa, malah dia bersenandung, merasakan manisnya dan lezatnya keimanan dan zikir kepada Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala. Ada Sayyidina Bilal. Tahu? Seperti itu. Itu Sayyidina Utsman bin Affan. Dalam riwayat juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu dikatakan Sayyidina Utsman di malam terakhir itu dia mimpi Rasulullah. Dia bilang ke sahabatnya Abdurrahman bin Auf atau Abu Musa al-Asy'ari, semalam saya mimpi Rasulullah. Sayyidina Utsman di demo sama kaumnya. Diputus air, diputus pasokan makanan, di demo, diboikot, diganggu. Terus datang Abu Musa jenguk beliau, bilang ya Abu Musa, semalam saya mimpi Rasulullah. Rasul bilang, kalau kamu mau saya doain kamu, dan ini orang-orang pendemo bakalan bubar, kamu bakal menang. Percaya, mereka udah gak bakalan muncul lagi. Tapi kalau kamu mau, ya udah biarin aja mereka. Besok kamu buka puasa di sini sama saya. Besok kita sarapan bareng atau kita makan bareng di sini. Itu dalam mimpinya. Sayyidina Utsman cerita ke Abu Musa. Kemudian betul pada hari itu beliau wafat, meninggal dunia di Bukhara. Sayyidina Utsman bin Affan. Itu waktu beliau meninggal dunia saat sekarat di gunung. Abu Musa nanya, siapa yang hadir
kejadian itu. Sebab mereka ini ada beberapa orang juga bukan berdemo, berjaga, tapi ada pendemo yang musuh loncat dari belakang membunuh. Allah. Ketika mereka dapat Sayyidina Utsman dalam keadaan sekarat. Siapa yang nemuin Utsman lagi sekarat? Ada beberapa orang. Kalimat apa yang terakhir dari mulutnya? Sayyidina Utsman bilang, kalimat terakhir keluar dari mulut Sayyidina Utsman, Allahumma jimma' ummat Muhammad. Ya Allah, persatukan umatnya Nabi Muhammad. Itu katanya Abu Musa, wallahi kalau Utsman nggak bilang begitu, sampai hari kiamat nggak bakal bersatu umatnya Nabi Muhammad. Tapi berkat doanya Sayyidina Utsman bin Affan.